Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Kita lanjut dalam kasusnya Vina guys. Nah ini ada berita terbaru apa dari kasusnya Vina ini guys. Yuk kita teman bareng guys. Karena ini katanya sih kasusnya Vina ini viral lagi ya. Karena awalnya kan kasus ini menduga bahwa ini adalah pembunuhan, dan sekarang kasus ini menjadi kecelakaan tunggal guys pada akhirnya ya. Nah ini kan jadi viral lagi. Nah video seperti apa, yuk kita lihat komentar dari para netizen setelah mengikuti kasusnya ini guys. Anwar nggak ngaku, Kabar nggak ngaku, Bun kabur, nggak kabur, terus Aris Papua ngebantah nih, nggak kenal Bantah. sama dia. Kita nggak usah pusing-pusing, nggak ajak dulu. nggak usah pusing-pusing nih. Nanti kalau terpidana bebas, Jaya, ya kan, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi, Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Sakatata bebas. Interogasi aja tuh sama mereka tuh biangnya. Siapa? Rudi Merana. Udah di Merana. Kalau nggak ngaku, kasih minum air pipis. Nggak Kasih ngaku minum. lagi, getok pakai gembok. Gerbang. Nggak ngaku lagi, iya kan? Gergaji itu apa? Bambu. Bambu. Iya. Iya. Ini lama-lama kayak ngaku. Iya. Siapa aja tuh anak buahnya yang yang 2016 melakukan penangkapan dan penganiayaan terhadap para terpidana. Clear kan? Udah kan? Ah, simpel. Masih ingat dengan kasus ini? Ingat dong, ini adalah kasus Vina. Masih ingat juga kalian yang pernah ngebully saya ketika saya bicara tentang fakta, ketika saya menyuarakan untuk stop hoax, ketika saya menyuarakan untuk narasi orang-orang yang memfitnah, berasumsi liar tentang Peggy Cianjur, tentang Peggy Kulibangunan, tentang Egy Ripra, dan tentang semua hal. Keluarga Sunjaya, menantu, Rama, dan banyak orang. Masih ingat kalian? Kalian ngebully saya habis-habisan karena kalian percaya dengan omongan modelan orang penyebar hoax seperti Widya, seperti Miss Julid, dan seperti orang-orang yang sok intelek itu. Masih ingat kalian semua? Dan apa yang terjadi sekarang? Mana yang benar? Ucapan saya atau ucapannya mereka? Terbukti kan apa yang saya bilang? Stop kalian mempercayai hoax-hoax yang ada di negeri ini, di sosial media. Banyak orang yang hanya memanfaatkan ketenaran atau mencari keuntungan pribadi di semua kasus. Ingat Widya? Sekarang masih kalian puja-puja dia? Orang penyebar hoax seperti itu? Coba kalian pikir, mereka ini adalah korban yang salah tangkap, korban fitnahan, dan kalian ikut serta memfitnah orang-orang baru yang belum tentu ada kebenarannya. Kalian ikut menghujat, memfitnah, membuli orang-orang tersebut. Bahkan ketika ada orang memberikan fakta yang benar saja, itu kalian bully langsung seketika. Hanya karena beda pendapat, kalian bilang buzzer, kalian bilang bayaran, dan segala macam. Apa kalian gak merasa bersalah setelah ikut memfitnah, menghujat, membuli? Apa kalian gak merasa bersalah pernah melakukan itu? Dari kasus ini kita belajar bagaimana ketika kita harus menyikapi sebuah kasus, melihat dari dua sudut pandang, mencoba untuk meredam diri, tidak perlu ikut komentar yang berlebihan, tidak perlu ikut menghujat dan memfitnah dan membuli. Seperti itu. Redam diri kalian. Kita sebagai orang belum tentu sempurna. Bahkan kita bisa jadi lebih sempurna mereka daripada kita yang kita bully. Seperti itu. Dan ingat pesanku ya, stop bully keluarga Vina. Keluarga Vina tidak tahu apa-apa. Justru dengan adanya izin dari keluarga Vina, film ini ada. Film ini tayang sehingga viral. Setelah viral, kasus ini diungkap lagi sehingga mereka terbebas. Bayangkan kalau film itu tidak ada dan tidak dapat izin dari keluarga Vina, maka mungkin kita tidak akan tahu bahwa ada kasus yang seperti ini. Jadi jangan bully keluarga Vina, stop bully keluarga mereka. Karena mereka tidak tahu apa-apa. Yang kita tunggu adalah bagaimana orang-orang yang merasa terzalimi ini melaporkan balik kepada pihak yang berwenang tentang orang-orang yang pernah zalim kepada mereka. Buat semua orang yang pernah menjadi korban di kasus ini tanpa terkecuali ya, maupun yang sudah dipenjara ataupun yang sudah tertuduh kemarin, semoga hidup kalian jauh lebih baik setelah ini dan kalian mendapatkan anugerah dari sebuah kasus ini, menjadi orang yang jauh lebih hebat lagi, jauh lebih kuat lagi, dan selamatlah buat kalian. Waduh,
abang ini kan saya inget banget ya, dia pernah live dengan saya, namanya Rama ya. Rama kan dulu pernah Rama ini kan namanya Rama gitu ya guys ya. Dan dia itu kan bilang bahwa Kulbi ya, Peggy Kulbi Bangunan yang itu adalah pelaku yang sebenarnya, dan dia pernah live bareng dan disetujui itu guys. Saya inget banget, dan aku pernah komentar kemarin semalam, aku komentar nih videonya ini, orang ini si Putra ini, dan dia bilang dia nggak pernah mengatakan seperti itu, tapi di live-nya ada, aku punya videonya guys, waktu itu dia live bareng sama si Rama ya gitu ya. Dan dia tadi bilang juga bahwasanya stop ngebully keluarganya Vina. Hai, netizen itu ngebully gara-gara omongannya kakaknya Vina, bahwasanya berbeda-beda ya kakaknya Vina itu ya, tentang statementnya dia bisa dia melihat gitu ya, mengetahui pelaku sebenarnya gitu, wajah pelaku sebenarnya gitu kan di podcastnya. Nah setelah itu ada podcast yang lain, dia bilangnya dia nggak tahu kan. Itu dari situ aja gimana netizen kayak ini ya nggak menghujat beliau karena omongannya beda-beda gitu loh. Jadi apa ya guys ya, gimana netizen nggak menghujat ya, ya kesalahannya si kakaknya Vina sendiri lah yang banyak bohongnya gitu loh guys ya. Ya gitulah. Nah ini orang tuh agak-agak mencari muka menurut aku guys ya. Nah kita lanjut lagi di video selanjutnya. Vinanya masih hidup di rumah sakit. Masih, tapi Apa yang dilakukan? Apa yang kalian lihat? kalau misalkan nyampe ke rumah sakit emang Vina masih hidup Pak. Cuman udah Tahu sekarang dari hidup, tahu masih hidupnya dari mana? karena saya masuk ke UGD-nya ngelihat Vinanya Pak. Waduh. Guys, ini rame lagi ya kasusnya Vina Cirebon. Dikatakan murni kecelakaan setelah 8 tahun disebut sebagai pembunuhan. Kok bisa? Yes guys, kemarin-kemarin itu kan sempat rame ya, para tersangka yang udah dipenjara selama 8 tahun, mereka menggugat dilakukannya peninjauan kembali atas kasus mereka. Di sidang itu mereka memberikan kesaksian lagi bahwa mereka tuh secara brutal sama para penyidik. Gue nggak akan info detailnya gitu ya, apa yang mereka sampaikan di pengadilan tentang yang mereka terima gitu. Intinya tuh ngeri banget lah. Om Farhad Abbas aja tuh sampai nangis, nggak tega dia. Nah, jadi intinya tim kuasa hukumnya para terdakwa ini, Om Oto Hasibuan, mereka menyatakan bukti-bukti valid terkait kejadian ini betul kecelakaan murni. Karena kabarnya juga ini tersangka ada yang bahkan nggak kenal sama korban atau bahkan saling nggak kenal nih satu sama lain, ya kan? Apa sih buktinya kok bisa ngomong kayak gitu setelah 8 tahun? Jadi guys, dalam kelanjutan sidang peninjauan kembali ditemukan bukti atau fakta sebagai berikut. 1. Bahwa Vina ini masih SMS-an sama temennya di pukul 22.14 yang isinya itu intinya ngajak minum gitu, bukan minum susu ya atau teh manis, bukan, minumnya yang lain. Ini menggugurkan pernyataan sebelumnya yang bilang bahwa kejadian pembunuhan ini di jam 21.15 atau 9.15. Yang kedua, salah satu teman Eki gitu, korban, diminta menghapus foto atau video kecelakaan Eki oleh keluarganya si Eki. Ketiga, ditemukan fakta bahwa remuk di kepala korban ini karena kemungkinan besarnya tuh karena kecelakaan, bukan karena dipakai benda tumpul, bukan gitu. Karena menurut ahlinya itu tuh beda remuk yang di sama yang kita yang nabrak gitu. Jadi kan posisinya ini kalau memang murni kecelakaan berarti si korban ini kan menabrak gitu ya, bukan dihajar gitu. Nah, yang keempat, ada salah satu saksi yang namanya Aep yang bilang dia bisa mengenali dengan jelas motor dan wajah pelaku dari jarak 50 meter gitu. Yang menurut saksi ahli seorang dokter mata itu sangat mustahil karena malam hari penglihatan manusia itu sangat terbatas. Paling hanya jarak 10-15 meter itu udah maksimal banget gitu. Sebenarnya dari awal kasus ini pun udah banyak banget kejanggalan gitu. Dari mulai kesaksian yang beda-beda dari sejumlah tersangka, kemudian ada 4 DPO yang kemudian hanya 1 DPO akhirnya Peggy itu, kemudian ada total 11 tersangka. Itu semua dibahas tuh di sidang PK kemarin, dan para tersangka ini yang tidak didampingi oleh kuasa hukum dari awal selama proses dari 2016 itu. Nah, yang gue mau tanya nih, yang kemarin pura-pura nerawang kesurupan terus bilang ini kasusnya benar pembunuhan, apa kabar ya?
Nah, setelah melihat video ini gimana guys? Kalian punya komentar apa? Tulis di kolom komentar ya tentang kasusnya Vina nggak kelar-kelar sampai saat ini, karena ya tahu sendirilah kalau berurusan dengan Ladusing gimana. Tulis di kolom komentar ya guys ya. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.